Waduh, 505 bukan. Masya Allah. Baik, kita mulai ya. Kok agak gelap ya? Mohon masukannya Bunda, nih apakah pandangan saya yang salah atau gimana nih? Kok agak gelap? Kameranya gimana? Bersih? Kalau bersih berarti sudah bagus ya. Kamera 1, kamera 2, oh, agak gelap ya. Sayang, pangnyalakan itu lampu nata. Duka ya kunaon. Sip. Maklum Bunda, kita ini sedang bermunajat tengah malam. Bukan. Oh iya benar. Dak. Terang Bu ya? Alhamdulillah. Insya Allah terang ya, sudah terang, seterang hatiku buat antum semua. Masya Allah. Udah, cakep. Baik, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsih wa midada kalimatih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil alil azim. Rabbi a'udzu bika min hamadatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyakhdurun. Amma ba'd. Ayyuhal khadirun ma'asyiral muslimin wal muslimat. Para jamaah munajat gedor pintu langit, para santri privat tahajud, Al-Fakir Aris Alwi, dimanapun berada, dari ujung Aceh sampai ujung Papua, di 25 negara, mancanegara, ya mulai dari Belanda, Perancis, Bahrain, Kuwait, Abu Dhabi, Dubai, Arab Saudi. Ya, Arab Saudi itu terdiri dari 2 ya, yang sering masuk Mekah dan Madinah. Ada yang dari Jeddah juga. Ya. Cina, Hong Kong, Singapura, Malaysia, Taiwan, ya. Australia, Masya Allah. Ya. Kayak PBB kata Bu Dela lagi ngabsen negara ini. Alhamdulillah Bun, ini adalah tahadus min nikmah, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah ternyata sudah ya Masya Allah, sudah luar biasa ya. Baik ayah bunda dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini ada kekeliruan kayaknya nih yang di Pacebok ini. Munajat ke pintu langit 55, itu salah 55, salah. Itu 505 maksudnya. Kalau untuk
jantung waqiahnya baru 55 ya. Kalau untuk munajatnya udah 505 hari. Ya, alhamdulillah ya. Masya Allah. Gorontalo ya, Masya Allah. Baik, baik. Ini Bu Febri kayaknya bermasalah di HP-nya nih, kok keluar dari santri nih. Padahal beliau ini rajin. Mana Ibu Febri? Febriani, Depok. Ini saya mungkin lagi bermasalah HP-nya kali. Baik, Ibu Bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentunya terus kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh ya, atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Ya. Tentunya bagaimana caranya agar supaya kita terus mendekatkan diri kepada Allah Rabbul Alamin. Ya. Ya, alhamdulillah Bu Lilis sudah sehat ya, Masya Allah. Ya, Ibu Febriani. Ibu Febriani kayaknya HP-nya bermasalah tuh gimana nih Bu? Nih, kok keluar grup gitu. Karena setahu saya Ibu ini kan santri kita paling rajin ini. Makanya saya konfirmasi di sini. Ya, Masya Allah. Ya. Atau mungkin anak biasanya pencet-pencet anak. Karena gini Bunda, Ayah Bunda, perlu saya sampaikan ya. Kalau Bapak Ibu keluar dari santri, keluar dari grup, itu secara otomatis terblokir. Ya Bun. Nah makanya ya saya izin konfirmasi. Kasihan Ayah Bunda. Jadi kalau sudah keluar dari grup, itu susah masuknya. Ya, kenapa? Karena otomatis terblokir. Gitu. Nah, makanya saya konfirmasi dulu nih. Ya. Ya. Karena saya tahu mana santri yang istiqomah, mana santri yang hanya sekedar iseng, tahu kita. Otomatis kalau ada santri yang istiqomah tiba-tiba keluar, pasti dua kemungkinan, kalau enggak kepencet, enggak sengaja, atau dimainin sama anaknya, atau HP-nya error. Nah, gitu. Nah, makanya izin konfirmasi. Ya, gitu ya. Nah, dan kami juga sebenarnya tidak memaksakan untuk terus-menerus bersama di grup. Mungkin kalau memang udah katakanlah udah bosan atau apa segala macam, ya nggak jadi masalah. Gitu ya. Hanya saja ya mohon maaf kalau sudah keluar nanti susah. Kenapa? Menghubungi saya juga susah karena otomatis terblokir ke saya sama Pondok Sher Malomo juga. Paling bisa masuk ke admin. Ya bagi yang ingin masuk di grup privat tahajud Ayah Bunda, itu silahkan DM saja khusus untuk di TikTok ya. Baik itu TikToknya YHI maupun TikToknya UST Aris Alwi, di DM aja. Walaupun TikTok Aris Alwi sedang istirahat dulu, tapi itu DM masuk. Dan saya, ya silakan aja Bu Febri ke admin aja dulu ya. Bilang aja ke pencet kemarin gitu. Karena kalau ke saya udah nggak bisa Bu. Gitu ya. Kecuali nanti saya riset lagi, ya baru gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang ini banyak sekali yang mau gabung, silahkan gabung ke Pondok Sher Malomo melalui DM. DM itu kayak pesan ya. Masukkan pesannya, nanti akan walaupun untuk di UST Aris Alwi itu ribuan antri. Tapi kalau untuk di YHI terus ini masih kecil. Apalagi di Pecebok. Pecebok diupdate terus sama admin saya sehingga nggak terlalu banyak ya. Nah. Ya, TikToker ya, silakan aja ya. Nanti apa Bunda, nanti pasti dibalas itu ya. Mohon bersabar nunggu ya. Nah, baik Ayah Bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita hanya sampai di jam 3.30 langsung doa. Karena mohon izin Ayah Bunda, jam 4 saya harus berangkat ke bandara. Pelepasan jamaah umroh ya, umrohnya umroh privat. Umrohnya umroh khusus ya. Harganya juga bukan harga 26 tapi ini umroh khusus di
Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Jadi jam 5 nanti ba'da subuh saya kemungkinan besar untuk TikTok nggak bisa liputan. Ya, kenapa? Karena TikTok tidak mengizinkan untuk liputan dalam perjalanan. Kecuali kalau Facebook, Facebook ya, logo biru. Itu pun nanti saya lihat kondisi ya. Ya, saya lihat kondisi. Kalau memang diizinkan oleh Facebook untuk live, tetap kita baca Jantung Waqiah ya. Nah, gitu ya. Nadia Rahma sedang istirahat dulu, Bun. Itu Bunda buka VT-VT-nya, udah ada pemberitahuan di situ ya. Nah, ya, ini saya ingin lanjut dulu sampai jam 3.30 pembahasan lanjutan kemarin. Ya, setelah itu baru kita berdoa. Nanti setelah berdoa langsung tutup. Ya. Alhamdulillah jamaah sudah menunggu saya di hotelnya di Mekah, bisa ketemu Ustadz. Insya Allah nanti, insya Allah. Ya. Insya Allah, insya Allah. Nanti kan gini Bu, di saat nanti kita sudah sampai di Arab, di Tanah Suci, peraturannya sekarang itu Bunda sudah tidak boleh lagi live streaming di depan Raudhoh atau di saat kita berada di Raudhoh, itu nggak boleh. Jangankan live streaming, ngambil gambar, ngambil video saja nggak boleh. Apalagi live, itu ditangkap langsung. Ya. Nah, begitupun di pelataran Ka'bah, di pelataran Baitullah. Ya, itu nggak boleh juga. Beda dengan kejadian tahun kemarin. Itu masih boleh. Saya live streaming 2 jam, itu penontonnya sampai hampir 50.000, itu boleh. Tapi sekarang udah nggak boleh, ketat sekarang. Ya, kalau hanya untuk foto, kalau nggak salah masih bisa. Tapi kalau untuk live atau untuk video itu nggak bisa. Nanti askarnya ngejar. Nah, askarnya itu ngejar nanti. Nah, oleh karenanya mohon izin, kalaupun nanti saya ingin live, ya itu paling kita di pelataran luar, ya, yang tidak masuk dalam pelataran. Kan gini, di Masjidil Haram itu Bun ada tiga pelataran. Pertama adalah pelataran Ka'bah. Pelataran Ka'bah adalah yang tidak beratap, nggak beratap. Pelataran kedua itu yang beratap, tapi masih pelataran Ka'bah juga. Nah, cuma kalau yang beratap ini ada lantai 1, 2, 3, begitu. Nah, kalau untuk pelataran yang di luar dari Ka'bah, itu di luar sudah. Nah, begitu ya, itu boleh bebas. Ya, bebas pakai gini juga boleh nih, pakai gamis boleh, pakai koko boleh, pakai sarung boleh. Tapi kalau khusus untuk pelataran Ka'bah yang tak beratap itu harus pakai ihram. Nah, harus pakai ihram gitu ya. Nah, ini edukasi aja ya, ya. Gitu. Ya bisa live, cuma kalau ketahuan ditangkap, ya itu mah sama hanya bunuh diri, Bunda. Iya, iya, bunuh diri kita. Karena kalau kemarin kita nggak ada aturan kemarin. Ya, kalau sekarang kan udah ketat banget itu. Ya sebenarnya bagus juga sih biar konsentrasi ibadah. Nah, ayo Bunda, kita kembali ke laptop. Ya, saya ingin menjelaskan begini. Ya, Masya Allah udah 3 tahun di Makkah ya. Ini Januari siapa sih namanya nih? Ini udah jadi santri belum, Bun? Sebaiknya jadi santri ya, biar ada siar dakwahnya. Amin, 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 amin. Insya Allah, istajib doana ya Allah. Amin, amin, amin. Nah, kenapa rezekinya seret? Kenapa doa-doanya seakan-akan tak tembus ke langit? Kenapa apa yang diterlangitkan saat ini kok kayak mental? Kan begitu ya. Itu pertanyaan yang awam, alias ya hal yang biasa. Iya Bunda, kita semua berdoa ya, semuanya bisa berangkat umroh bareng sama motivator pintu langit ya.
gedor pintu langit Aris Alwi ya, insya Allah ya. Berdoa saja insya Allah pasti. Dan saya janji untuk antum semua, khususnya santri, ini santri ya, bukan jamaah, khusus santri, nanti akan saya diskon, nanti akan saya potong ya. Yang jelas bukan harga segitu, dengan catatan reguler 9 hari. Kalau untuk 12 hari ya tetap harganya segitu. Cuma kalau untuk 12 hari saran saya kita city tournya ke Cina. Nah, seperti yang insya Allah nanti di awal Desember kita city tournya Cina 12 hari kita. Gitu ya. Nah, saya kembali ya sebentar ya. Nah, silakan Bu, ini jangan-jangan nanti udah nggak bahas judul, ini banyak nanyain umroh. Ya Ibu, nanti insya Allah jam 7, jam 8, jam 9, jam 10 kita live. Ya, kita live pelepasan jamaah umroh privat. Jadi kalau jamaah umroh privat Bunda itu sedikit ya, sedikit. Tenang aja Bu Sutati, bila perlu digratiskan Bunda. Bunda kan santri awal saya. Doain kalau ada masuk 1 ember kenapa tidak. Gitu ya. Ya. Kalau umroh khusus ini sekitar 32-an kalau umroh khusus. Ya. Karena waktunya itu kalau nggak salah 13 hari. Ya, dan namanya juga khusus. Enggak city tournya nggak kemana-mana. City tournya hanya Makkah Madinah saja. Ya, nggak keluar negeri selain Arab Saudi maksudnya. Kan ada yang Turki, ada yang Cina, ada yang Baitul Maqdis ya. Ya. Gitu ya. Jadi pecah nih. Ya. Ya Allah, ini konsentrasi saya pecah. Nah, jadi angka makutana karena jadi nasa terima doaku. Dia tadi bukan doanya tidak diterima. Ya. Bukan doanya tidak diterima. Urusan doa itu hak mutlak Tuhan. Ya, itu hak mutlak Allah. Ini dengarkan baik-baik ya. Jadi kalau kita berdoa ini, kalau nggak diterima, itu bukan masalah nggak diterima, ini harus dirubah mindset. Barusan saya jawab. Karena pertanyaannya saya udah menyerah, saya udah putus asa, saya balik. Ya, jangan sampai nanti saya keluarkan lagi kata-kata bundir, diblokin lagi saya. Ibu, kalau ibu menyerah, ya maaf nih, ibu menyerah sekarang. Terus mau ngadu kemana lagi? Menyerah dalam arti sudah tidak mau sholat, nggak mau tahajud, ya, udah nggak mau ibadah. Itu kan maksudnya menyerah. Kalau maksud menyerah adalah totalitas tawakal, itu yang bagus. Saya minum dulu deh. Bismillahirrahmanirrahim. Paham Bunda ya? Ya. Kalau ibu menyerah dalam artian ya, menyerah dalam artian sepenuhnya serahin ke Allah, itu bagus. Tapi yang jadi masalah sekarang adalah kita sering bicara aku menyerah, putus asa. Berhenti ibadah. Ini yang error. Dan ini saya sampaikan, antum kalau menyerah, putus asa, antum mau cari Tuhan selain dari Allah. Ya. Ya udah silahkan. Ya. Keluar dari muka bumi ini. Kenapa? Karena yang punya muka bumi ini adalah Allah. Kan begitu. Rabban siwak. Ya. Ya kalau misalnya pasrah, Bu Sri Karyati, pasrah itu artinya kita totalitas. Tawakal tu Allah. Kan Al-Quran sudah bilang. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Kalau kita sudah bertawakal kepada Allah, maka hasbuh. Maka Allah cukupkan. Begitu. Ini yang harus. Nah, akhirnya kan nanya, kenapa sampai begini? Nah, mari kita simak. Ini lanjutan yang kemarin.
Saya sudah tahajud, saya sudah tilawah, saya sudah sedekah, ya, saya sudah begini begono, ya. Tapi kenapa belum juga ada satu poin yang membuat hijab, ya, do you know is hijab? Ya, hijab itu adalah pembatas. Ya, coba bayangkan Bunda, pembatas. Kunaon dibatasin, kenapa? Nah tutui, tuh melok doang, tak tutu ero doangnya. Kenapa? Karena di situ ada, ya, ada penutupnya. Apa penutupnya? Itulah perang batin. Itulah perang hati. Hati-hati. Makanya saya sampaikan kepada kita semua. Wih, ada Jayapura nih. Baru berarti ya. Saya sampaikan kepada kita semua. Ya. Perang batin itu jauh lebih berbahaya ketimbang perang nyata. Kalau perang nyata, keluar di mulut, selesai masalah. Tapi kalau perang batin, itu efeknya apa Bunda? Bisa kena stroke, darah tinggi. Ya kan, darah tinggi kan awalnya dari stroke itu awalnya dari darah tinggi. Iya kan? Ya. Bisa penyakit kulit, bayangin tuh. Kok bisa? Ada. Ya. Udah gitu, kolesterol naik. Nggak pernah makan daging, nggak pernah makan apa, tapi kolesterolnya naik. Karena perang batin. Dan identik namanya perang batin ini adalah perempuan. Tabe. Tafarajaka dampeng, hampura, mohon maaf, ngapunten. Tidak bermaksud merendahkan kaum Hawa. Identik perempuan adalah lebih cenderung perang batin ketimbang laki-laki. Kalau laki-laki tidak bercakap, tak banyak ngomong, tapi langsung pembuktian. Tapi kalau perempuan, polanya adalah ini yang dipakai, rasa. Sehingga ketika dia kesal sama suaminya, perasaannya dipakai. Akhirnya apa yang terjadi, Ayah Bunda? Sepanjang dari pagi sampai malam itu batinnya berkecamuk. Ya, dia pengen mengeluarkan emosinya, nggak bisa. Perang batin terus. Dan saya sampaikan ke Ayah Bunda, demi Allah, ya, kalau sudah seperti ini, maka hari itu tidak akan menemukan keberkahannya dunia. Ya, saya sudah menyampaikan berulang-ulang. Ketika pasangan hidup saya, bidadari saya sedang, saya lihat wajahnya, saya baru melihat wajahnya tidak bersahabat, itu saya luruskan dulu. Kenapa? Karena saya tahu ini orang sedang perang batin. Kalau sudah namanya perang batin, suami bekerja di luar sana, sia-sia nanti. Yang ada malah cilaka. Nah, oleh karenanya luruskan dulu. Panggil baik-baik. Itulah lemahnya perempuan. Ya, yang dipendam adalah kebohongan untuk dirinya sendiri. Dia nggak berbohong untuk orang luar. Untuk dirinya sendiri ngebohongin diri. Nggak mau terbuka. Kenapa? Kenapa sayang? Kenapa? Kenapa ma? Kenapa? Biasanya gitu ya. Ayo, ya kan? Nah, tuh, ya. Nah, ngebatin ya bener Bu. Ya. Kenapa? Enggak kenapa-kenapa. Kenapa sayang? Enggak. Ya bisa gitu kan? Enggak. Padahal berkecamuk gitu. Ya. Sehingga memunculkan prahara-prahara kehancuran. Hati-hati. Banyak yang ketawa. Ya. Begitu. Ditanya kenapa? Enggak. Tapi gesturnya, nah itulah adanya tembakan batin antara suami dan istri. Nah, wahai ya, saya sampaikan, ya memang perempuan itu seperti itu. Ya. Saya sampaikan kepada kita semua, ya. Saya hanya berharap begini, ya. Hindari perang batin. Itu solusinya, hindari. Kalau kesal, kalau sedang
ada gejolak, alangkah baiknya duduk. Kalau misalnya belum sanggup bertemu langsung dengan beliau, dengan si suami, lapor dulu ke Tuhan. Ampar sejadah, berwudu, ngaji dulu, ya. Nanti ada solusi itu. Boleh jadi nggak perlu ketemu sama suami lagi kalau gitu. Nanti lulus sendiri, gitu. Yang jadi masalah kalau kita turutin hawanya tuh diturutin terus. Panas itu hawanya itu, ya panas itu. Nah, tapi coba ambil. Nah makanya saya ngambil kesimpulan, ya, yang namanya rumah tangga yang jauh dari Tuhan, jangan pernah mengharapkan namanya kebahagiaan hakiki. Sekali lagi, yang rumah tangganya yang jauh dari Tuhan, jangan pernah harapkan. Ya, yang ada hanya bom waktu. Tapi berbeda dengan rumah tangga yang kedua-duanya dekat dengan Tuhan. Lihat hasilnya seperti apa. Begitu Bunda ya. Jadi sekali lagi saya mohon maaf, apa yang saya sampaikan adalah boleh jadi pengalaman pribadi saya. Ya, boleh jadi. Ya. Kenapa? Karena perang batin itu jauh lebih berbahaya ketimbang perang. Mungkin kalau bahasa saya, lebih baik saya ngamuk, ya, ngamuk sengamuk-ngamuknya, teriak gitu, pecah emosi, ketimbang saya diem, ya. Dan biasanya laki-laki nggak kayak gitu memang. Karena karakter kami ini sebagai laki-laki, ya, kalau seandainya kesel, ya udah lampiasin aja langsung, selesai. Tapi berbeda sama perempuan. Kalau perempuan itu mendem, ditanya nggak apa-apa, ya. Tapi cemberut. Nah ini yang paling bahaya. Lebih baik duduk. Kalau misalnya nggak mau ngomong, ambil sejadah, sholat. Sholat mutlak saja. Sholat mutlak, tahu sholat mutlak? Itu sholat sunnah biasa, minta aja. Ya. Nah, begitu ya. Lah ibu kalau jaluk suami apa namanya emosian wae, itu coba sering-sering amalkan yang saya sampaikan itu. Ini kan sudah banyak sekali nih amalan-amalan untuk peluluh istri, peluluh suami. Lawombok kok masih ada aja. Itu nggak diamalkan itu. Coba amalkan sekarang. Ini ya, harusnya kita udah berdoa nih. Saya minta 1 menit ya. Amalkan, dengarkan baik-baik. Amalkan ya.